Al-ismu wa aqsamuhu, kata benda dan pembagian-pembagiannya. Kata benda menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar kata benda laki-laki dan muannats kata benda perempuan. Menurut jumlahnya kata benda dibagi menjadi tiga: mufrad tunggal, musanna yaitu dua, dan jamak jam'un itu lebih dari dua. Sementara menurut spesifik tidaknya kata benda dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'rifah spesifik, yang kedua adalah nakiroh yaitu belum spesifik atau tidak spesifik. Itu adalah pembagian-pembagian kata benda. Sekarang kita kupas mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Madalla ala dzukur, yang dimana dia menunjukkan laki-laki. Entah itu manusia, Ahmad, Muhammad itu kan laki-laki. Hayawanat itu nggak ada tak marbutohnya, pokoknya hewan-hewan yang jenisnya laki-laki. Wal asya, dan juga kata-kata benda lain yang dianggap sebagai laki-laki, karena dalam bahasa Arab itu ada gender, meskipun dia itu benda mati bisa juga dianggap laki-laki. Untuk mudzakkar ini dia itu bisa kemasukan hadza. Jadi kalau ada kata benda kemasukan hadza, maka kata benda tersebut adalah mudzakkar. Contohnya adalah hadza Muhammad, ini Muhammad, hadza muallim, ini adalah guru, hadza qalamun, ini adalah pulpen. Nah, ini adalah kata benda mudzakkar, yaitu laki-laki. Sementara muannas, apa itu muannas? Madalla alal inath, yang menunjukkan kata benda tersebut adalah perempuan. Apakah itu manusia, Fatimah, Aisyah, itu kan kata benda perempuan. Wal hayawanat, contohnya adalah binatang-binatang yang perempuan. Dajajah itu. Kemudian juga wal asya. Apa itu asya? Asya itu adalah benda-benda yang lain yang dianggap sebagai gendernya perempuan. Contohnya adalah kurrosatun, buku tulis itu muannas, saburotun, papan tulis itu muannas. Nah, untuk kata benda muannas ini dia itu bisa kemasukan hadhihi. Jadi kalau kemasukan hadhihi maka dia adalah muannas. Hadhihi hindun, ini adalah hindun. Hadhihi bakorotun, ini adalah sapi. Hadhihi kurrosatun, ini adalah apa namanya, buku tulis. Jadi hindun itu manusia, bakorotun itu adalah hewan, kurrosatun itu adalah bagian dari syai'un, jamaknya asya. Mu'annas dibagi menjadi dua, mu'annas hakiki sama mu'annas majazi. Mu'annas hakiki dia bisa melahirkan atau bisa bertelur. Contohnya apa? Mu'annas hakiki itu bakorotun. Bakorotun itu mu'annas hakiki karena sapi itu bisa melahirkan. Atau juga hindun. Hindun itu mu'annas hakiki. Kenapa? Karena hindun itu bisa melahirkan. Sementara ada mu'annas majazi yang dimana dia itu layalidu wala yabidu, yang dia tidak melahirkan dan tidak juga bertelur. Jadi mu'annas majazi itu contohnya kurrosatun ini. Kurrosatun ini masuk kepada kategori mu'annas majazi karena tidak bisa melahirkan dan tidak bisa bertelur. Ini adalah mu'annas. Sekarang dari segi jumlahnya, dari segi jumlah min haitsul adad, saya besarkan dikit bentar. Nah, saya besarkan dikit ini. Ada mufrad yaitu tunggal. Huwa madalla ala wahidin aw wahidatin, yang menunjukkan satu. Pokoknya kalau menunjukkan satu maka dia itu adalah mufrad. Contohnya adalah Muhammad dari manusia, kolam dari asya, muallim, Fatimah, sayyarah, tobibah. Ini adalah mufrad, menunjukkan satu. Sementara kalau musanna madalla ala tsnaini aw tsnataini, dia itu menunjukkan dua laki-laki atau dua untuk perempuan, dengan ketambahan alif nun jika dia itu marfu. Jadi kalau marfu ketambahan alif nun. Sementara ketambahan ya dan nun kalau dia itu mansub atau majrur. Contohnya apa contohnya? Contohnya ini contohnya.
Hadoro al-muallimani. Hadoro al-muallimani. Dua orang guru hadir. Dua orang guru hadir. Mu'allimani ini dia sebagai fa'il dan dia marfu, maka ketambahan alif dan juga ketambahan nun karena dia marfu. Sementara bawahnya ro'aitu tolibataini, dia ini mansub karena dia adalah maf'ulun bih. Mansub maka ketambahan ya sama ketambahan nun. Marortu bil muhandisaini, saya berjalan melewati dua orang insinyur. Muhandisaini ini ketambahan ya dan nun karena dia majrur dengan harfu ba, maka dia itu adalah musanna yang majrur dengan ya. Jadi intinya kalau marfu itu dia adalah alif dan nun. Sementara kalau mansub atau majrur musanna itu ketambahan ya dan juga ketambahan nun. Itu ya contohnya. Nah, sekarang adalah jamak. Apa itu jamak? Jamak itu adalah huwa madalla ala aktsar minasnaini awisnataini, yang menunjukkan lebih dari dua. Jamak dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannas salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu madalla ala aktsar minasnaini, yang menunjukkan lebih dari dua tapi ditambahi wawu dan juga nun, biziyadati wawi wan nun, dengan ketambahan wawu dan nun. Itu kalau dia marfu fi halatir raf'i. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah laki-laki, menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan ketambahan wawu dan juga nun kalau marfu. Tapi ketambahan ya dan nun kalau dia itu mansub atau majrur. Jadi jamak mudzakkar salim kalau marfu itu ketambahan wawu sama nun, kalau mansub atau majrur itu ketambahan ya sama nun. Contohnya ini. Syakaro al-mudiruna al-muallimai al-muallimina. Syakaro al-mudiruna al-muallimina. Mudirun ini marfu karena dia itu adalah fa'il, maka dia marfu'nya dengan wawu dan nun. Sementara al-muallimina dia itu mansub karena dia maf'ulun bih, maka dia ketambahan ya dan juga nun. Sekarang adalah jamak muannas salim. Madalla ala aktsar minasnataini biziyadati alif wa ta. Kalau jamak muannas salim itu adalah yang menunjukkan lebih dari dua dengan ketambahan alif dan ta. Ketambahan alif dan ta. Marfu'nya dengan dhammah, mansub majrurnya dengan kasroh. Kalau jamak muannas salim itu marfu'nya taknya itu dhammah, mansub sama majrurnya dengan kasroh. Contohnya apa? Contohnya gini. Kanatit tolibatu mujtahidatin. Nah ini. At-tolibatu ini marfu dan dia marfu'nya dengan dhammah. Jamak muannas salim. Karena dia adalah isim kana. Sementara mujtahidatin dia itu mansub dan mansubnya dengan kasroh karena dia adalah khobaru kana. Jadi jamak muannas salim itu kalau marfu taknya itu adalah dhammah, sementara kalau mansub dan majrur taknya itu adalah dengan kasroh seperti ini. Dengan kasroh seperti ini kasroh. Oke. Sekarang jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Mata ghayyara an surati mufrodihi, yang dimana jamak taksir itu adalah yang dimana dia berubah dari bentuk mufrodnya, dari bentuk tunggalnya. Contohnya apa? Kitabun itu mufrad, jamaknya kutubun. Maka kutubun itu adalah jamak taksir. Contohnya adalah kolamun itu adalah pulpen, jamaknya adalah aklamun, dan aklamun itu berbeda dengan kolamun. Kutubun beda dengan kitabun. Nah, jamak yang dia berbeda dengan bentuk mufradnya, maka dia disebut sebagai jamak taksir. Sekarang adalah ma'rifah dan nakiroh. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu sudah spesifik, nakiroh belum spesifik. Nah, ini adalah kata-kata benda yang ma'rifah.
kata benda atau isim yang ma'rifah itu apa saja sih kata benda yang ma'rifah? Yang pertama adalah domir, domair. Jadi semua domir itu adalah ma'rifah, sudah spesifik. Contohnya adalah huwa, hiya, anta, anti, antuma, itu semuanya adalah ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Isim alam ini apa? Dia nama yang sudah diketahui, biasanya nama manusia atau nama kota. Contohnya adalah Muhammad. Muhammad itu ma'rifah. Fatimah, Fatimah itu ma'rifah. Hindun, Hindun itu ma'rifah. Aisyah, Aisyah itu ma'rifah karena dia adalah nama manusia. Nama kota contohnya Bojonegoro, London, Kairo dan sebagainya itu semua ma'rifah. Jadi semua nama kota, nama manusia itu semuanya adalah ma'rifah. Kemudian al-asma al-isyarah, isim isyarah, contohnya adalah hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Hadza, hadhihi itu adalah isim dan isim tersebut adalah ma'rifah. Kenapa? Karena dia adalah isim isyarah. Contohnya lagi adalah al-asma al-mausulah, isim-isim mausul, contohnya adalah alladzi, allati. Jadi alladzi, allati itu masuknya kepada isim dan dia adalah kata benda dan dia adalah ma'rifah. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'arraf bi alif lam. Dia menjadi ma'rifah karena ketambahan alif lam. Contohnya adalah kitabun. Itu nakiroh, ketambahan alif lam al-kitabu jadi ma'rifah. Kemudian yang nomor 6 al-mu'arraf bil idhofah. Dia itu menjadi ma'rifah karena dia mudhof ilaih. Contohnya adalah babul fasli itu ma'rifah dan dia ma'rifahnya dengan idhofah. Oke ya itu ya. Kemudian sekarang adalah nakiroh. Apa itu nakiroh? Ismun ya dulu ala ghairi muayyanin. Pokoknya yang tidak spesifik. Contohnya adalah rojulun. Tadulu ala ayyi rojulin walaysa rojulan bi ainihi. Maka rojulun itu adalah manusia laki-laki. Dan kita tidak tahu manusia laki-laki ini siapa. Wes pokoknya manusia laki-laki. Nah, yang seperti itu disebut dengan nakiroh. Dia tidak spesifik. Wa mithluha dan contohnya adalah tolibun, kitabun, faslun, muallimun, qissotun, waladun dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya nahwu ini adalah nahwunya yang diringkas oleh Ustadz Magdi Haddad. Beliau nomor HP-nya ini, beliau adalah orang Mesir dan beliau memiliki Facebook Darsun Majani dan beliau memiliki channel YouTube Ustadz Magdi Haddad. Terima kasih, syukron, sampai bertemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.